Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lela Rahmat. Dan saya Afan Asyafa di NTV Weekend. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa berita yang menarik dan unik dan juga sempat viral di kanal YouTube NTV Official. Van, di Banyuwangi ini jarang sekali loh Van ya terjadi hujan es. Sesuatu yang unik ya. Pastinya, iya. Nah, kali ini fenomena hujan es terjadi di Banyuwangi Selatan. Inilah video amatir kejadian langka fenomena alam hujan es. Kejadian itu pun sempat menggegerkan warga di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Hujan es tersebut terjadi tepatnya di Desa Wringin Rejo, Kecamatan Gambiran. Hujan es ini merupakan salah satu kejadian fenomena alam yang jarang terjadi di Banyuwangi. Peristiwa hujan es tersebut bukan kejadian yang biasa di Banyuwangi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi, fenomena hujan es biasanya terjadi di dataran tinggi seperti Malang, Bandung, dan Bogor. Sementara fenomena hujan es yang di Banyuwangi terjadi di wilayah dataran rendah. Faktor penyebabnya terjadinya hujan es karena adanya bentukan awan cumulonimbus. Selain itu juga adanya proses kondensasi atau penguapan di saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es. Hal itu juga terjadi karena pengaruh suhu udara rendah yang biasanya terjadi di dataran tinggi. Akibatnya, pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di awan cumulonimbus sehingga membentuk partikel es. Fenomena alam hujan es juga tidak berlangsung lama dan hanya terjadi beberapa menit saja. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Nah, ini benar-benar kejadian yang langka loh, Van. Betul, iya, di Desa langka. Wringin Rejo ya, Kecamatan Gambiran. Sekaligus unik juga, tetapi banyak juga warga yang merasa khawatir dengan fenomena Iya, ini. takutnya nanti terjadi apa, bencana mungkin itu yang dipikirkan warga ya. Iya, karena kan nggak terbiasa ya kalau hal seperti ini terjadi di Banyuwangi yang notabene adalah daerah yang punya kawasan rendah. Iya, karena ini terjadinya biasanya di daratan tinggi. Nah, di daerah seperti misalnya Bandung ya, kayak Bandung itu kan Bogor. dataran tinggi ya, Bogor di sana. Nah, ini terjadi di Banyuwangi, walaupun durasinya itu sebenarnya kalau dihitung secara menitan nggak lama ya. Cuma 5 menitan lah ya terjadinya banjir. Terjadinya hujan es ini dan iya. nggak sampai banjir. Iya, tetapi walaupun begitu ya, dengan es yang besarnya meskipun hanya sebesar butiran jagung, tapi tetap saja itu mengkhawatirkan. Banyak warga yang merasa was-was, khawatir dengan fenomena seperti ini. Ada apa dengan Banyuwangi? Ada apa dengan alam kita kan gitu. Tapi setelah kemarin dikonfirmasi ke BMKG, sebenarnya hal seperti ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan sih ya. Setelah dilakukan pengecekan dan lain sebagainya, itu memang salah satu bentuk dari perubahan cuaca. Dan iya, dan ini juga ada sangkut pautnya dengan adanya angin cumulonimbus. Awan. Iya, awan. Awan cumulonimbus ya. Memang ada hubungannya dengan hal itu ya. Dan tentu memang masyarakat diharapkan, misalnya hal seperti ini terjadi lagi, sebaiknya memang tidak perlu mempunyai rasa khawatir yang berlebihan. Iya. Ya walaupun sebenarnya ini kalau kita menarik peristiwa ini ke belakang, ini bukan yang pertama di Banyuwangi ya. Cuma daerahnya beda-beda. Iya, dulu pernah sih sempat terjadi kayak gini ya beberapa Betul. tahun yang lalu ya, dan hari ini juga terjadi lagi. Kembali kemarin terjadi. itu. Iya, jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini kembali terjadi hal seperti itu, sebaiknya masyarakat tidak terlalu khawatir dengan cara misalnya, ya udah kalau hujannya turun dalam bentuk es, ya jangan hujan-hujanan. Kita taruh aja gelas di situ kan bisa. Untuk Tinggal- buktikan. Iya. Bukan gitu. Lebih baik yang berterbiasa di tempat aman ya. Itu kalau walaupun cuma sebesar butiran jagung, itu kalau kena kepala badan sakit loh itu. Iya. Nah, jadi fenomena ini kayaknya sama dengan fenomena-fenomena yang lain, misalnya hujan ataupun juga kemarau. Karena kalau kita ketahui di Indonesia kan sebenarnya musim cuma 2 kan, Iya. musim Kemarau dan musim penghujan. musim hujan. Jadi kalau ada hujan es itu memang sesuatu yang menarik, tapi sekaligus juga unik. Kejadian kriminal tuh emang gak ada habisnya Lela ya. Nggak ada. Ada saja Pasti cara ada para aja pelaku cerita. untuk melakukan hal itu ya. Seperti informasi yang satu ini, kayu perhutani kembali dijarah, petugas gagal ringkus pelaku. Polisi Hutan Mobile KPH Banyuwangi Selatan menemukan adanya aktivitas illegal logging yang terjadi di peta 46A RPH Senepo Selatan, BKPH Pesanggaran, KPH Banyuwangi Selatan, Kecamatan Pesanggaran. Upaya penyergapan yang dilakukan aparat perhutani tidak membuahkan hasil alias tidak ada pelaku yang diamankan. Diduga, pembalakan liar itu dilakukan oleh pelaku yang berjumlah 8 orang yang semuanya melarikan diri. Di lokasi kejadian, petugas hanya berhasil mengamankan 1 unit kendaraan truk tanpa plat nomor, 1 unit gergaji mesin, dan 8 batang kayu jati.
Kayu jati yang ditebang para pembela merupakan pohon jati yang ditanam sejak tahun 1977. Diperkirakan kayu jati yang berhasil ditumbangkan itu berumur kurang lebih 44 tahun. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan peninjauan lokasi kejadian. Selanjutnya, pihak perhutani akan berkoordinasi dengan polisi guna memburu pelaku pembalakan liar yang sering terjadi dan meresahkan tersebut. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Bukan sesuatu yang langka sebenarnya peristiwa ini ya. Lagi-lagi terjadi masalah illegal logging. Nah, ya beberapa kali sudah terjadi nih ya kecolongan sering loh, pencurian kayu ini. Tapi lagi-lagi pelakunya tidak ditemukan dan barang bukti ada di lokasi, Pak. Nah, ini dia pelaku kayaknya udah tahu ya waktu akan ada razia ya. Walaupun sebenarnya dari teman-teman perhutani petugas itu sudah sering loh melakukan patroli di berbagai tempat untuk meminimalisir lah atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang demikian. Tapi ternyata lagi-lagi tetap aja kecolongan. nah, itu ada beberapa gelondong kayu ya, 8 kalau nggak salah ya. 8, iya. Dan diperkirakan kerugian sekitar puluhan juta rupiah, Van. Itu kalau misalnya kita kalkulasi lah, kalau satu pohon itu harganya misalnya 7 sampai 8 juta ya. Itu kalau dikalikan 8 udah berapa ya? 56 juta. 56 bayang juta. nih. Dan itu sangat merugikan negara. Iya. Jadi kayaknya memang para petugas ini harus ekstra bekerja keras untuk kembali melakukan pencegahan. Iya, sebenarnya petugas waktu itu kan sudah datang ke lokasi ya, tapi kayaknya para pelaku udah tahu duluan. Jadi mereka kabur dan tahu nggak apa yang ditemukan di lokasi kejadian? Barang bukti. Barang bukti, ya benar. Barang buktinya ada, pelakunya udah nggak ada. Lari dia. Di situ ada mesin gergaji kalau nggak salah ya, mesin gergaji untuk motong, kemudian ada 1 unit kendaraan truk yang kayaknya itu akan dipakai untuk mengangkut, kemudian ada 8 kayu dalam bentuk gelondongan yang sudah ditebang. Ini kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi pasti adalah negara. Itu tadi. Iya, kalau cuma 1 kali itu 56. Kalau itu terjadi sampai 10 kali, berapa banyak kerugian? Bisa-bisa MM-an, Van. Iya, dan kayaknya kita sebagai masyarakat harus lebih sadar diri ya, apalagi sekarang musim hujan. Kalau kayu-kayu yang besar, kemudian sebagai pelindung juga kan, selain sebagai untuk penghasilan negara ditebang. Nanti kan efeknya juga ke kita. Apalagi terjadi hujan kayak gini, hujan gini ya. Itu intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir juga. Ya semoga petugas tidak bosan lah untuk terus melakukan kegiatan supaya hal seperti ini tidak kembali terjadi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di NTV Weekend. Van, biasanya jalan rusak kalau ditanami pohon pisang atau ditambah beberapa material sudah biasa, Van. Sudah biasa terjadi. Nah, namun kali ini berbeda, Van ya. Jalan tak kunjung diperbaiki, warga buat kuburan di tengah jalan. Kondisi jalan rusak yang menghubungkan Desa Pawawan, Kecamatan Panarukan dengan Desa Bukeman, Kecamatan Kedit, Situbondo sering mengakibatkan kecelakaan. Atas banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan itu, warga pun melakukan aksi protes dengan sengaja membuat kuburan lengkap dengan taburan bunga yang diletakkan di tengah jalan tersebut. Nampak kondisi jalan bergelombang dan penuh lubang, hal itu mengakibatkan pengendara roda 2 maupun roda 4 sangat kesulitan saat melintasinya. Selain itu, saat musim hujan tiba, jalan yang berlubang tersebut juga sering tergenangi air sehingga mengakibatkan jalan berlumpur serta licin. Sementara itu, Pepeng, warga pembuat kuburan di tengah jalan mengatakan, bentuk protes keras itu memang sengaja ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo, sebab jalan tersebut sudah lama tak kunjung diperbaiki. Jika musim panas, jalan tersebut dipenuhi debu yang bertebaran serta mengganggu pernafasan pengendara dan warga. Berbeda lagi saat musim penghujan, jalan itu menjadi becek, berlumpur, dan sulit dilintasi sehingga sering menyebabkan kecelakaan tunggal. Warga berharap agar jalan itu segera dilakukan perbaikan agar tidak membuat warga semakin resah. Jika aksi protes tersebut masih tidak digubris, pihaknya akan melakukan aksi protes yang lebih parah lagi. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Wah, untuk menunjukkan sebuah aksinya, kali ini beberapa orang ya, Pan ya, ada membuat kuburan di tengah jalan. Itu aksi Sudah demo sebenarnya. Protes ya? Protes. Tapi caranya memang berbeda ya, unik. Ini nggak tahu ya, apakah dalam arti mereka yang membuat kuburan, apakah mungkin mengetuk hati nuraninya? Iya.
Karena memang jalanan ini sering kali ya Pan ya terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu jalan-jalan yang vital juga loh sebenarnya. Iya. Kalau Dan kondisi jalannya itu kan rusaknya juga banyak cukup lubang. parah ya. Parah banget. Itu kalau misalnya musim hujan seperti sekarang ya, Iya. itu jalannya tergenang air karena banyak lubang. Nggak kelihatan kan kita? Nggak kelihatan. Kalau orang lewat itu kejeglock, klek, kecelakaan kan bahaya ya. Iya. Itu kalau musim hujan. Iya. Kalau kemarau, sebaliknya loh yang terjadi. Banyak debu berterbangan. Ini juga menjadi hal tersendiri. Jadi kalau mungkin di tempat lain, kalau dulu kan di Banyuwangi juga banyak seperti itu ya, tapi bukan dengan apa itu, bukan dengan membuat kuburan, tetapi dengan nanam pohon pisang di tengah pisang jalan. dan lain sebagainya. Tapi sering waktu kayaknya udah mulai berkurang ya. Dan jalanan rusak ini juga membuat pengendara Was-was. membuat nggak nyaman juga. Betul. Bisa kita bayangkan kalau kita sedang terburu-buru melewati suatu tempat atau kondisi jalannya nggak Jalanan bagus. macet, jalannya rusak, aduh sudah. Iya. Ya mudah-mudahan hal ini segera mendapat penanganan lah ya. Jangan Iya. sampai, atau mungkin Iya. jangan-jangan ini masih menunggu sampai ada korban Ya berikutnya. itu, jangan sampai menunggu ada korban jiwa ya, Nah. baru terrealisasi pembangunan jalan ini. Seenggaknya kita mengantisipasi dulu, jangan sampai ada korban jiwa yang meninggal dunia. Namun hal ini diperbaikilah sama pemerintah, semoga Iya. segera diatasi nih ya. Makanya nih warga di situ membuat cara atau bentuk protes dengan cara yang unik Cara ya. yang unik, Yang yaitu nggak membuat biasa. makam di tengah Membuat jalan. makam. Tapi itu bukan makam beneran. Iya, tapi tetap saja itu adalah hal yang kayaknya memang perlu diperhatikan. Atau mereka ingin menarik perhatian dari pemerintah supaya jalan itu Dengan cara unik seperti ini. iya, lekas diperbaiki. Sampai hari ini Lela, dampak dari erupsi Gunung Semeru masih terasa ya di sekitar tempat itu khususnya. Seperti yang berikut ini, 884 hektar lahan petani lereng Semeru rusak. Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo menyampaikan sebanyak 884 hektar lahan pertanian warga rusak akibat terkena awan panas erupsi Gunung Semeru. Lahan pertanian warga yang rusak dan gagal panen yaitu tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kementerian Pertanian pun mengambil langkah cepat dengan membersihkan lahan pertanian akibat awan panas guguran dan material vulkanik Semeru tersebut. Hingga kini masyarakat mulai melihat lahan perkebunan dan juga sawah miliknya. Salah seorang petani Maimunah mengatakan tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari lahan miliknya yang rusak akibat terjangan awan panas guguran Gunung Semeru. Saat ini yang hanya dapat ia lakukan hanya berusaha membersihkan sisa-sisa tanaman yang sudah mati. Rencananya, ia pun akan kembali melakukan penanaman kembali di kebun miliknya tersebut. Sementara itu, laporan dari PVMBG aktivitas Gunung Api Semeru secara visual terlihat jelas. Hingga kini tingkat aktivitas Semeru masih pada level 3 siaga. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Kita masih harus bersimpati ya dengan adanya peristiwa erupsi Gunung Semeru Karena kemarin. sampai hari ini juga Semeru masih mengeluarkan erupsi ya, Van ya? Betul, masih level siaga itu. Siaga, Masih level level siaga. 3. Level 3. Jadi kayak kita masih harus berempati, masih harus memberikan doa juga supaya di sana itu kondisinya lekas membaik, lekas pulih seperti sedia kala. Ya, untuk warga sekitar juga lebih hati-hati ya, harus siaga, Van ya? Dalam beraktivitas ya. Dan ini kalau ngomong kita tentang aktivitas, memang yang saat ini yang terlihat terkena dampak itu salah satunya adalah lahan pertanian. Itu nggak sedikit loh. Iya, itu. 884 hektar bayangin. Betul. Jadi saat ini petani di sana itu ya mau nggak mau memang harus lebih sabar ya. Mereka masih secara bertahap itu membersihkan pelan-pelan. Walaupun seperti yang kita ketahui saat ini Kementerian Pertanian juga sedang membantu untuk membersihkan lahan itu. Sementara kalau petani kan mereka otomatis juga yang tadinya sudah punya harapan akan panen dan lain sebagainya, tetapi karena ada Ya, bencana ini akhirnya panen tersebut tidak ada. Iya, gagal. Panen istilahnya ya. Tapi meski begitu, petani ini tetap nantinya itu kalau emang nanti sudah dibersihkan dan sebagainya, tekad mereka tetap sama kayak sebelumnya. Ingin kembali bercocok tanam walaupun di lahan yang sama. Alasannya kenapa? Karena itu adalah lahan mereka. Iya, karena memang itu lahan mereka. Cuman pemerintah sudah menyiapkan tanah relokasi. Tanah relokasi itu untuk Iya, hunian ya? Untuk hunian. Untuk hunian. Tapi untuk persawahan juga kalau bisa sih jangan deket dari lereng Semeru ya, karena bahaya takutnya ada bencana susulan, Van. Tapi Kita kan nggak tahu kapan datangnya bencana tersebut. ya tapi di sisi lain mungkin kalau untuk masyarakat relokasi hunian oke lah, tapi untuk tempat Pekerjaan, pertanian lahan pertanian. mungkin mereka juga harus berpikir beberapa kali dulu kan ya, karena lahan yang sudah dikerjakan sekian lama dan lain sebagainya termasuk sumber mata pencarian mereka kalau tiba-tiba pindah
Kalau kondisinya lahannya misalnya kesuburannya, panennya nggak sama, tentu juga akan Iya. difikirkan. Karena biasanya kan tanah dari situ kan memang subur, jadi Iya, mereka betul. kan memang sangat ingin sekali mempertahankan persawahan tersebut. Memang kalau sisi lain dari sebuah letusan gunung Iya. ya, itu memang di satu sisi merugikan karena banyaknya rusak. Tapi kalau di sisi lainnya memang dampaknya itu nanti akan Menyuburkan tanah. memberikan kesuburan tersendiri untuk lahan tersebut. Hati-hati kalau Anda kenal dengan orang-orang yang belum sepenuhnya Anda kenal. Ya, kali ini pengasuh bayi nekat bawa kabur anak majikan di Situbondo. Azaria Saraswati, 23 tahun warga Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo langsung melaporkan tindakan seorang baby sister yang belum genap bekerja selama 1 bulan di rumahnya tersebut. Pelaku diduga membawa kabur bayi korban yang baru berusia 18 bulan. Pelaku pun berhasil diamankan polisi saat membawa kabur bayi tersebut. Dari rekaman CCTV yang ada di rumah korban, pelaku dengan sengaja membawa kabur bayi tersebut. Peristiwa tersebut juga terjadi saat malam hari ketika seluruh penghuni rumah sedang tertidur. Hingga saat ini, pihak Polres Situbondo masih melakukan penyidikan terkait kasus penculikan bayi yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri itu. Polisi juga masih belum mengetahui motif yang dilakukan oleh pelaku. Hingga saat ini, pelaku bernama Anita, warga desa Jambe Arum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember masih menjalani proses penyidikan di Polres Situbondo. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah lewat sambungan telepon. Kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno menuturkan, membenarkan adanya kasus penculikan bayi yang dilakukan oleh baby sisternya sendiri itu. Polisi juga sudah mengamankan terduga pelaku, hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Nah, memang harus ekstra hati-hati ya untuk pengasuh bayi, memilih pengasuh bayi, terutama untuk anak ini ya. Ini sempat dibawa kabur loh anaknya, Van. Dan Iya, sudah dibawa kabur, bukan? Sudah dibawa kabur, Mbak. Iya, dan untungnya ditemukan ini. Betul. Ini Anaknya. pelakunya itu orang dari Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Iya, dan terjadinya itu di Situbondo ya. Jadi kayaknya memang harus lebih mengenal lebih dekat, lebih ekstra waspada dengan orang-orang baru, walaupun itu untuk urusan babysitter sekalipun ya. Biasanya kan dilihat dulu ya, track recordnya dia seperti apa, orang dari mana sih. Kalau setidaknya kita nggak kenal atau belum tahu sama sekali tentang dia, mungkin bisa dikesampingkan lah. Iya. Cari aja yang kita sudah kenal dan kita udah tahu orangnya seperti apa. Ya lebih beruntung lagi kalau kita kenal dengan keluarganya juga, itu kan lebih enak. Iya, lebih enak kalau ada apa-apa kita tinggal nyari di keluarganya. Betul. Atau setidaknya punya kontak nomor HP dia, keluarganya. Kalau bisa mungkin ketika dia datang ini dicek dulu lah KTP, KK, itu akan lebih memperkuat rasa percaya kita kan ya. Padahal yang dalam kejadian ini itu masih baru loh. Baru, Bang. 1 Masih bulan ya? baru. Iya, baru 1 bulanan. Dan ini masih belum diketahui loh, Pan. Apa sih motif dari pengasuh bayi ini kok sampai membawa kabur? Iya. Apa karena suka sama baby tersebut? Terus gemes gitu ya, pengen apa karena dimiliki. pengen ada motif lain seperti mau menjual? Kita kan nggak tahu. Dan sampai saat ini masih belum ditemukan jawabannya apa. Iya, tapi untungnya pelaku ini sudah ditangkap. Tadinya kan dia nggak ngaku ya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari rekaman CCTV-nya ini sangat mencurigakan. Karena saat dia membawa kabur si korban, si bayinya ini, itu pada malam hari loh. Nah ini, Diketahui saat dari orang CCTV. sudah tertidur lelap. dia Nah, langsung bawa betul. bayinya. Saat yang lain tidur, dia membawa kabur bayi tersebut. Jadi kayaknya perlu hati-hati ya, apakah untuk orang-orang seperti ini, mereka ini memang ada dalam satu jaringan penculikan anak yang kemudian jadi trafficking ya, jual Iya. begitu, ataukah ini karena ada motif lain? Yang mudah-mudahan sudah diketahui lah siapa pelaku ini sebenarnya, Karena apa motif. pencurian anak juga marak terjadi. di Betul. sini. Di era seperti sekarang, apalagi di masa pandemi ya, Iya, banyak faktor banyak faktor yang sekali. bisa melatar belakangi sesuatu. Jadi kan hati-hati ketika Anda mengenal orang baru yang tidak sepenuhnya Anda kenal. Hati-hati. Pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Weekend akan segera kembali. Lagi-lagi yang satu ini masih tentang kriminal loh, Lela. Iya. Penganiayaan tepatnya ya. Seperti yang ini, suami tega aniaya teman lelaki istrinya karena terbakar cemburu. Seorang suami berinisial JA warga desa Koncar Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso melakukan tindak penganiayaan terhadap teman istrinya sendiri. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka cukup parah hingga tak sadarkan diri karena dikeroyok dan dihantam menggunakan benda tumpul. Korban bernama Degi Rizaldi Endrawan. Kronologis kejadian bermula saat korban mengantar anak dan istri pelaku ke rumahnya.
Mengetahui hal tersebut, suami curiga korban memiliki hubungan intim dengan istrinya tersebut. Dengan mengajak teman-temannya, pelaku kemudian mengeroyok korban hingga tak sadarkan diri. Dari kejadian tersebut, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengamankan 2 pelaku yaitu berinisial RD dan DF. Sementara pelaku utama dan rekannya berinisial SS masih dalam pengejaran dan masuk daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 angka 1E subsider 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Ini namanya cemburu buta ya, Van ya. Cemburu buta beralasan, kayak lagu aja. Iya. Lagunya siapa tuh? Cemburu buta Lagunya seorang beralasan. vokalis, nggak tahu siapa namanya. Aduh, bisa Tapi ini ya. kayaknya banyak juga loh ya. Cobalah dicek dulu itu yang nganter istrinya itu siapa. Padahal niatnya sudah baik, nganterin istrinya. Istri dan anaknya tuh diantar Udah pulang kan. nolong, iya. Ternyata yang terjadi adalah Malah dibunuh karena terbakar api tersebut. dikeroyok. Iya, sampai Iya. tewas kan ya. Dikeroyok dengan dia mendatangi si korban ini, itu nggak sendiri, dia dengan beberapa temannya. Gara-gara cemburu. Kenapa sih nggak ditanya dulu ya? Tanya dulu kayak ke istrinya, itu siapa, atau bagaimana, jangan tiba-tiba main keroyok begitu. Istilahnya apa sih? Main hakim sendiri ya? Iya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Padahal kalau kita mau apa itu lebih baik ya, cek dulu lah, tanya dulu siapa dia dan bagaimana. Atau jangan-jangan memang si suami ini nggak kenal sama sekali sama teman si istrinya ini. Nah ini makanya untuk istri juga ya, pembelajaran ini ya sebelum diantarkan oleh rekan kerjanya, terutama untuk kaum pria ya, dikenalkan dulu lah ke suaminya biar tidak terjadi salah paham. Iya, jadi untuk para istri ya. Takutnya di situ nggak ada komunikasi, Van. Akhirnya kayak gini. Ini bisa jadi pelajaran untuk yang mau nikah juga loh ya. Yang mau nikah kayak gitu ya. Sebaiknya ketika akan diantar oleh seseorang itu ngomong dulu sama calonnya, atau kalau udah menikah ngomong sama suaminya. Jangan ini loh ujuk-ujuk Pak. pulang bawa teman pria gitu. Habis itu diantar dia langsung pulang gitu ya. Iya. Sebaiknya dipersilakan masuk dulu, kenalkan dulu sama pasangannya. Dan ini sebenarnya berlaku bukan cuma untuk para istri loh ya, tapi para suami juga seperti itu ya. Karena emang ada tamu perempuan yang datang ke rumah, sebaiknya istri juga harus tahu, dikenalkan. Jangan istri datang, dia disuruh pulang. Kan bahaya ya. Iya. Bisa menimbulkan apa namanya? Fitnah. Fitnah. Bukan, bisa menimbulkan cemburu buta. Fitnah juga sama tetangga, gitu ya? Van. Apalagi hidupnya di desa kayak aku Oh ini. iya. Jadi, hati-hati teman, selalu pahami tentang pasangan Anda. Kalau kita berjalan di tepi rel, meskipun tidak ada kereta api lewat, harus berhati-hati. Betul. Iya. Peka lah dengan kondisi sekitar ya. Iya, harus. Kali ini pejalan kaki tewas tersambar kereta api di Banyuwangi. Kakek berusia 70 tahun bernama Untung, warga desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, tewas mengenaskan usai disambar kereta api Pandanwangi relasi Jember, Banyuwangi. Korban tewas saat berjalan di perlintasan rel kereta api. Korban terpental hingga tercebur ke jurang setinggi 25 meter. Akibat kejadian tersebut, kakek 70 tahun langsung meninggal di tempat. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kapolsek Kabat AKP Edi Susanto membenarkan kejadian yang menimpa kakek asal Kecamatan Licin tersebut. Ia menjelaskan kronologi kejadiannya sekitar pukul 10.00. Saat itu, korban sedang berjalan di tengah rel jembatan gantung dari arah selatan ke utara. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menghampiri petani yang sedang bekerja di sawah untuk meminta air putih untuk diminum. Setelah itu korban melanjutkan perjalanan ke arah utara. Sesampainya di kilometer 75+800 dari arah Banyuwangi Rogo Jambi, korban ditabrak kereta api dan langsung terpental serta jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 25 meter. Korban tidak dapat menghindar dan tertabrak kereta api. Korban pun jatuh ke jurang dan meninggal dunia di tempat. Diduga korban menderita penyakit demensia dan sudah lama meninggalkan rumahnya. Pihak Polsek Kabat dan Koramil Kabat langsung melakukan olah TKP dan melarikan korban menuju ke rumah sakit. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Nah ini Van ya, kali ini korbannya seorang bapak-bapak usia 70 tahun. Kakek tepatnya ya. Kakek. Udah usia lanjut termasuk ini ya, 70 tahun. Dan yes, gimana ya, kita mau menyalahkan dia juga nggak bisa seutuhnya kan, karena diduga kakek ini sudah mengalami demensia. Iya. Atau Penyakit penurunan pikun daya ya. ingat, iya, dengan usia yang segitu. Dan itu pun kejadiannya memang jauh loh dari rumahnya.
Jauh. Iya, Dan itu dia ada. tuh sempat memesan sebuah minuman lah ya Minta, terhadap saksi betul. di sebelah daerah situ. Di sekitar tempat kejadian. Lokasi kejadian di dekat rel itu. Itu adalah warga Licin, sementara kejadiannya itu di Kabat ya. Ini kalau kita hitung jaraknya untuk jalan kaki kan sangat jauh ya. Nah, dia itu diperkirakan memang sudah beberapa hari nggak pulang. Jadi beberapa hari nggak pulang. Apa Bapak itu sudah lupa ya Van ya jalan pulang ya Van ya? Kalau kita ngomong tentang demensia kan pikun ya. Artinya pasti juga lupa. Bisa jadi dia itu cuma ngikuti rel sepanjang jalan itu ya udah diikuti. Akhirnya nggak sampai rumah malah jauh kayak gitu. Nah itu ya. Jadi kalian juga menjadi perhatian lah atau untuk kita, untuk Anda semua yang punya anggota keluarga yang sudah mengalami hal serupa, penurunan daya ingat, demensia, kayaknya memang perlu bukan cuma dilihat, tapi perlu pengawasan ekstra ini, super ekstra supaya tidak sampai terjadi hal demikian Iya, loh. terutama untuk keluarganya ya, warga atau kerabat terdekat ya, untuk ada pengawasan ekstra. Karena kan ini nggak tahu jalan arah pulang, kan pikun kayak gitu kan. Atau setidaknya ketika memang kita tidak ada di rumah, kalau punya tetangga yang ada di dekat gitu, setidaknya komunikasi ya. Iya. Atau menyimpan nomor HP saudaranya. Iya, kalau ada tetangga yang kenal kan enak. Oh ini bapak ini sekarang di sini loh, jadi keluarga tinggal nyamperin di lokasi tersebut. Dan untuk antisipasi sebenarnya banyak sih cara yang dilakukan ya, walaupun kadang-kadang misalnya terkesan kurang masuk akal gitu ya. Atau Mungkin. disadap aja HP-nya. Enggak, atau mungkin seperti ini. Bisa tahu lokasi. Ketika punya anggota keluarga yang mengalami hal demikian, kalau dirasa kita akan satu keluarga itu akan pergi jauh, ya mungkin ya mohon maaf lah, dikasih misalnya kertas yang ditempel. Loh, mungkin loh kan bisa ya di belakangnya nama itu kayaknya terkesan memang melecehkan ya. Tetapi kalau untuk orang-orang demikian nanti pasti akan berguna loh itu. Kalau misalnya menemukan bapak ini hubungi nomor ini karena mengalami demensia, itu salah satu cara. sampai kayak gitu Atau ketika Disadap aja HP-nya. Kenapa? Disadap aja HP-nya. Disadap ya? Kan kita tahu lokasi di mana. iya kalau dia bawa HP. Bingung ya. Nah, Dikasih kertas salah, disadap salah. Aduh. Atau setidaknya ketika dalam waktu, misalnya dalam waktu setengah hari atau nggak pulang ya, kita infokan di medsos kita sendiri, itu kan juga akan sangat Dicari membantu orang loh. hilang cukup membantu. Kalau mungkin menemui orang dengan ciri-ciri seperti ini, mohon hubungi saya karena itu adalah anggota keluarga saya, gitu kan? Karena kalau dari Licin ke Kabat, untuk ukuran orang usia 70 tahun lansia, itu sudah lama loh ya, jalannya kan Apalagi pelan ini ya. jalan kaki. Nah, itu dia. Kalau dia demensia, belum lagi nanti di jalan apakah dia nih makan atau enggak, itu kan juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Ya. Coba bayangin lah, apa yang kamu inginkan ketika kamu jalan-jalan rame-rame dengan teman ataupun keluarga? Naik odong-odong seru ya. Seru kayaknya ya, tapi hati-hati. Odong-odong tabrak rumah warga, 12 penumpang alami luka ringan. Puluhan penumpang kereta kelinci menangis histeris usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jember, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Diduga kecelakaan tersebut akibat kemudi kendaraan itu rusak sehingga langsung menghantam rumah warga. Kereta kelinci berwarna kuning tersebut dikendarai oleh Parijo, warga Dusun Kumis Kulon, Desa Wonosobo, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Diduga pria berusia 50 tahun itu tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya akibat kemudi rusak. Peristiwa tersebut mengakibatkan kereta kelinci berpenumpang 50 orang menabrak pagar rumah warga. Atas peristiwa tersebut, sebanyak 12 penumpang mengalami luka ringan. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Gambiran Ibtu Paulus Taang siang mengatakan, awalnya kereta kelinci tersebut melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba kemudi kendaraan itu rusak dan tidak dapat dikendalikan oleh sopir. Sehingga kereta kelinci oleng ke kiri dan menghantam pagar rumah milik Edi Purwanto, warga Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Akibat kecelakaan tunggal itu, sebanyak 12 orang yang terdiri dari anak-anak dan ibu rumah tangga mengalami luka lecet. Para penumpang yang mengalami luka pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara untuk kerugian material diperkirakan Rp500.000. Selanjutnya barang bukti berupa kereta kelinci diamankan di Pos Lantas Polsek Gambiran. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Kalau nama lainnya adalah kereta kelinci sebenarnya. Kereta kelinci, ya. Tapi lebih familiar dengan nama odong-odong ya. Ya. Odong-odong kan biasanya mengantarkan kita, ada kebanyakan ibu-ibu, anak-anak biasanya untuk ke tempat wisata ya. Hore, Hore, rame-rame. kita rame-rame. Nah kali ini kejadiannya ini sampai bisa menabrak warung segala kan ya? Apa nggak dicek dulu nih setirnya? Ini dia. Itu lumayan jauh loh ya. Dari Serono ke Gambiran itu udah melewati ya Kecamatan Serono, Kecamatan Ceruring,
baru Kecamatan Gambiran. Itu lintas 3 kecamatan kan. Iya. Kayaknya juga perlu diperhatikan ini ya. Soalnya kalau kita lihat dari kejadiannya, kronologinya di situ ada keterangan bahwa kendali atau apa itu? Banting Kemudinya. setir, iya itu sopir ini banting setir, tapi ternyata nggak bisa malah oleng malah nabrak itu. Nah, itu kemudinya tidak berfungsi dengan baik loh. Jadi kayaknya perlu dicek lagi ya untuk teman-teman yang mempunyai profesi serupa. Tapi kalau kita melihat lebih jauh ya, sebenarnya odong-odong ini jenis kendaraan apa sih? Ya itu emang nggak ada lisensinya ya. Nah, ini dia. Entah itu roda 2, roda 3, kan kita nggak tahu Ya ini itu. jenis apa ya. Kalau dimasukkan roda 2 kok nggak sama dengan motor. Iya. Kemudian kalau roda 4 kok nggak sama dengan mobil. Roda 3 juga bukan bemo. Ini Nah. masuk kategori apa? Kalau masyarakat tahunya itu adalah odong-odong atau kereta kelinci ya. Iya. Jadi kayaknya hal ini juga perlu menjadi perhatian ya. Apalagi kalau musim liburan kayak kemarin, itu bisa kita lihat ya seliweran di jalan raya dan lain sebagainya. Selain itu, ya mohon maaf ya, mungkin kurang nyaman untuk pengendara lain ketika lewat. Panjang kan itu? Iya. Panjang kan? Kalau di jalan raya bisa menimbulkan kemacetan. Nah, ya. itu ukurannya lebarnya hampir sama dengan mobil kan. Panjangnya itu bisa kali 2 atau 3 kali bis kan. Itu juga banyak sekali. Jadi mungkin ini juga jadi PR lah ya untuk teman-teman Satlantas. Seperti odong-odong ini sebaiknya seperti apa sih? Bisa enggak ketika lewat di jalan raya, ketika lewat di jalan-jalan nasional, jalan provinsi. Kalau sampai terjadi kecelakaan seperti itu? Iya, dan untungnya dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa ya? Cuman ada 12 orang mengalami luka-luka. Iya, tapi tetap saja ini kayaknya perlu menjadi perhatian loh ya. Ya, khususnya untuk pihak kepolisian ini. Termasuk untuk sopirnya sendiri. Kalau memang mau mengendarai, coba dicek secara detail, layak enggak untuk dikemudikan atau untuk ditumpangi oleh orang. Pemirsa, jangan kemana-mana. NTV Weekend akan kembali sesaat lagi. Kalau kita merenovasi sebuah rumah, bayangnya apa, Van? Akan terbentuk istana yang indah gitu ya. Iya, istana yang indah dan lain sebagainya. Iya, namun kali ini rumah direnovasi, pencuri gondol 3 ponsel. Aksi pencurian terjadi di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kali ini seorang pelaku nekat melakukan aksi pencurian di rumah warga yang sedang direnovasi. Memanfaatkan situasi tersebut, pelaku menyelinap masuk ke dalam rumah dan berhasil membawa kabur 3 unit handphone milik korban. Kapolsek Sukorambi AKP Sigit Budiono menjelaskan, awalnya pelaku sudah melakukan survei di lokasi kejadian. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku bernama Toyib, 42 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember berhasil membawa kabur 3 unit handphone yang ada di dalam rumah korban yang sedang direnovasi. Pelaku nekat masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membobol pintu rumah yang terbuat dari triplek. Sebelumnya, pelaku juga sempat melihat situasi pemukiman tersebut. Setelah memastikan tidak ada warga yang berjaga di pos kampling, pelaku pun masuk ke dalam rumah dan menjarah barang berharga yang ada di dalam rumah yang sedang dibenahi tersebut. Diduga, pelaku melakukan aksi pencurian tersebut seorang diri saat korban sedang tertidur lelap. Keesokan harinya, korban pun tersadar dan melihat kondisi pintu rumahnya dibobol maling. Korban pun langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Polsek Sukorambi. Dengan melacak nomor IMEI ponsel milik korban, polisi pun dengan cepat dapat menangkap pelaku dan menyita 3 unit handphone yang dicuri oleh pelaku. Hingga saat ini, pelaku masih menjalani proses hukum di Polsek Sukorambi. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku pun dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Hati-hati ya untuk para pemirsa Pemilik yang merenovasi rumahnya, harus dijaga bener ya. Apalagi untuk pembuatan pintu, jangan abal-abal kayak gini karena memang mudah untuk dirusak seperti triplek barusan ya. Tapi gimana lagi ya, itu namanya kan masih renovasi ya. Berarti dalam arti memang masih belum selesai kan. Maksudnya si pemilik rumah memang untuk antisipasi saja sih kan gitu ya. Ternyata ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Atau enggak, ada yang jagalah berapa orang gitu ya untuk mengantisipasi hal kayak gini. Lah itu pemiliknya tidur loh itu. Pemiliknya tidur, kemudian karena si pelaku, si pencuri ini sebelumnya tuh sudah survei. Ya, sudah diincar ini. Iya, sudah wirawiri di tempat itu, sepi enggak, rame enggak, termasuk tingkat keamanannya seperti apa ternyata sudah iya, dilihat. jadi dia tuh tahu ya lemahnya di mana ya. Akhirnya Betul. masuk di kondisi yang pas. Jadi ketika yang menjaga tertidur lelap, baru dia melakukan aksinya. Iya. Sehingga ada 3 ponsel raib langsung digondol. Jadi merasa dia nyaman ya, nyaman dan aman, oke lah. Pintu dari triplek itu dijebolkan, akhirnya dibawa kabur lah 3 buah ponsel itu.
Tapi untungnya korban maksud kami ya, korban itu segera lapor ke pihak kepolisian dan akhirnya ponselnya juga bisa ditemukan dengan cara dilacak Nomor ininya. betul. Dan pelaku pun juga akhirnya mengakui bahwa dia memang menggondol HP itu setelah sebelumnya dia survei melihat situasi seperti apa dan bagaimana termasuk tingkat keamanannya. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang melakukan renovasi rumah, sebaiknya juga diperhatikan termasuk tingkat keamanannya ya. Jangan dibiarkan Iya, kosong. supaya hal ini tidak terulang lagi terjadi. Betul. Jadi sebaiknya tetap hati-hati dan selalu waspada. Sebaiknya hati-hati ketika Anda sedang berkendara, pastikan dalam kondisi fit, Lela. Dan juga bebas dari pengaruh alkohol. Nah, diduga terpengaruh miras, kecelakaan tunggal seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi laka lantas. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Situbondo, Desa Basring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Akibat kecelakaan itu, seorang pengendara sepeda motor Honda Genio bernomor polisi P2317ZK warna coklat mengalami luka pada bagian kepala hingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Diketahui, identitas korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Situbondo itu adalah Ali, warga Dusun Kerajaan Desa Watukebu, Kecamatan Wongsorejo, yang berboncengan dengan Rohmat, warga Dusun Karanganyar, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo. Korban bernama Ali langsung meninggal dunia di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala. Sedangkan untuk Rohmat yang saat itu dibonceng mengalami luka ringan dan saat ini dilarikan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Blambangan. Usai mendapatkan laporan terkait peristiwa kecelakaan tunggal itu, polisi pun langsung menuju ke lokasi kejadian guna melakukan evakuasi korban dan juga kendaraan yang terlibat kecelakaan tunggal tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui kedua korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Genio melaju dari arah utara menuju selatan. Hingga saat ini, kejadian tersebut masih ditangani oleh unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi miras atau minol membawa korban. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa tidak baik kalau kita mengkonsumsi yang namanya Miras. Apalagi habis mengkonsumsi miras kita berkendara ya, Van. Ya, ini juga mengakibatkan hal yang fatal kayak gini. Iya, karena otomatis kita tidak bisa mengontrol diri sepenuhnya Iya. kan, seutuhnya. Jadi sebaiknya, hindarilah. Iya, sebaiknya hindari miras lah ya. Karena itu juga nggak bagus untuk dikonsumsi. Ataupun ketika Anda memang merasa itu sedang dalam pengaruh miras, udahlah. Lebih baik Tidur aja di rumah, tidur aja jangan di rumah. kelayapan. Atau temannya yang tahu seperti itu, lebih baik diingatkan ya. Ini korban ini bukan sendiri ya, walaupun kecelakaan tunggal, dalam arti dia berboncengan. Ya temannya. Iya, karena dia terpengaruh miras, kemudian melaju, kalau udah nggak sadar gitu kan nggak tahu ya berapa kecepatan yang dia gunakan. Bisa jadi 100 atau lebih loh itu per jamnya. Pas di tikungan, ternyata dia mengalami kecelakaan tunggal. Akibatnya, Tewas di tempat. kemudian temannya itu mengalami luka juga kan. Ini nggak bagus ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Hindari untuk Anda mengkonsumsi miras supaya Anda tidak menjadi korban berikutnya akibat minuman keras ini. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah ya, Van, ya, Amin. menerima kenyataan ini. Dan ini juga himbauan buat pemirsa ya. Iya. Untuk lebih hati-hati untuknya para ibu ini yang punya anak muda, biasanya yang berhubungan dengan miras ini anak muda. Biasanya gitu ya. Karena penasarannya tinggi, Van ya. Karena mereka kepingin pikirannya melayang-melayang lah ya. Rasa keingin-tahunannya luar biasa ya. Pikirannya nge-fly gitu, akhirnya mereka mengkonsumsi miras. Dan akibatnya kayak gini, nabrak dan bisa meninggal dunia di tempat. Iya, padahal hal ini benar-benar bukan sesuatu yang bagus untuk dilakukan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Lela Rahmat. Dan saya Afan Asyafa, kita ketemu lagi minggu depan di NTV Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube NTV Official.